Selamat pagi adik-adik. Wah, begitu sukacita ya hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah anak GKA Immanuel Malang. Wah, tentunya kita boleh bersukacita bersama. Kalau yang bersukacita silakan lambaikan tangannya. Wah, itu banyak yang sudah melambai ya. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah di dalam sekolah minggu GKA Immanuel. Nah, tentunya adik-adik semuanya bersemangat ya, karena kita sudah mulai sekolah. Walaupun secara online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap semangat belajar bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasih Yesus amat manis dan indah. Biarlah ini mengajarkan kepada kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersukacita hari ini. Ayo, saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Sambil kita bergerak semuanya ya. Silakan melakukan gerakan apapun. Kita bertepuk tangan, meloncat, silakan ya. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi, oh, 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 kasih Yesus. Sekali lagi, oh, oh, kasih Yesus. Puji Tuhan untuk cinta kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah pagi ini. Terima kasih Tuhan tetap menyertai setiap kami. Tuhan tetap melindungi Papa, Mama, kita semua yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan untuk ibadah ini, biarlah Tuhan boleh dimuliakan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah menyanyi tentang kasih Yesus itu manis dan indah. Nah, kasih Yesus itu sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mau mati, disalib untuk menebus setiap kita. Menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki pengharapan. Ketika Tuhan panggil kita nanti, ada hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang boleh percaya kepadanya. Nah, ada satu lagu pujian yang sangat indah yang diciptakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong yang mengajarkan tentang ku mengasihi Tuhan dan sesama. Biarlah kita boleh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang sudah mati buat kita. Nah, kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang pertama saya nyanyi ya. Setelah itu adik-adik boleh mengikutinya bersama-sama. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihimu selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, supaya menjadi penyemangat buat kita untuk kita boleh mengasihi sesama kita. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihimu selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihimu selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesama
sesamaku selama-lamanya. Nah, biarlah lagu ini boleh jadi doa setiap kita untuk boleh menyalurkan kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lose Daniel. Kita panggil Lose Daniel dulu ya. Lose Daniel, Lose Daniel. Ya, senang sekali bertemu dengan Lose Maria. Nah, adik-adik dan juga adik-adik ya. semua, Ya. Selamat pagi. Ya, kita akan sama-sama memulai dengan cerita Alkitab ya Lose ya. Nah, Ya. mari kita bersama-sama berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Alkitab, firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami lewat Alkitab. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami, tolong kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Lose. Sekarang ini ya, itu banyak orang kena sakit COVID, Lose. Iya. Rumah sakitnya penuh. Kemudian ada yang bahkan tidak bisa tertolong, Lose. Ya, Kasihan ya. kasihan sekali ya. Ada orang yang butuh masuk rumah sakitnya penuh dan tidak bisa masuk, akhirnya mereka meninggal, Lose. Nah, Lose, ngomong-ngomong cerita yang kasihan ini, Lose, ada orang yang mengalami kondisi seperti itu, Lose, yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Alkitab. Nah, Ada di mana Lose? di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 28 dulu, Lose ya. Saya bacakan dulu. Jadi ceritanya itu, Lose, ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa masuk surga?" Lalu Tuhan Yesus tanya sama dia, "Apa yang tertulis dalam Alkitab?" Orang itu karena seorang ahli Taurat, Lose, dia langsung jawab. Ya, di dalam Alkitab ini dia menjawab begini, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Begitu loh. Lalu kemudian Yesus bicara, "Kalau begitu kamu lakukan ya." Tapi orang itu loh, ahli Taurat itu orang yang tidak sungguh-sungguh ya. Dia orang yang tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya dia itu munafik, loh, ya. Apa maksudnya munafik itu? Munafik itu ya, dia kelihatannya mau cinta Tuhan. Di mulutnya bilang aku cinta Tuhan, tapi hatinya itu jauh dari Tuhan, loh, nggak suka. Ya, jadi kelihatannya baik, mulutnya dengan hatinya berbeda, nggak sama. Mulutnya bilang aku cinta Tuhan, tapi hatinya nggak mau cinta Tuhan. Begitu loh. Nah, lalu Yesus orang yang cerdik, loh. Dia bilang, "Oke, kalau begitu saya mau cerita." Ya, ketika dia tanya, "Siapa itu sesamaku manusia?" Ya, Yesus kemudian kasih cerita, loh. Ya, ceritanya menarik, loh, ya. Jadi waktu itu ada seorang yang mau berdagang. Dia bawa barangnya, dia siapkan barang-barangnya, dia pamit sama istrinya, "Anak-anakku, saya mau ke Yeriko ya, jaga rumah. Istri anakku jaga rumah." Nah, dia dari Yerusalem mau pergi Yeriko. Lo tahu berapa perjalanannya, berapa kilometer? Berapa Lose? 26 kilometer, Lose. 26? Ya. Pakai apa Lose? Jalan, Lose. Jalan. Jalan. Karena waktu itu masih belum ada jalan yang enak seperti sekarang. Itu jalannya berbatu-batu.
jalannya bisa ada yang sempit, dan melewati tempat yang sedikit tanamannya ya, sedikit tanamannya, jadi ada banyak gunung kapurnya. Jadi dan loh ternyata ya orang itu lewat tempat yang berbahaya loh. Kenapa? Tempat itu memang sering dilewati orang. Nah karena itu di situ juga banyak pencuri perampok loh. Nah tapi kemudian orang itu bilang begini loh, saya yang mau berangkat itu ya, oke saya harus berani ya, saya harus berani supaya saya bisa dapat uang. Nah kemudian orang itu melakukan perjalanan. Dia lihat kanan kiri, oh masih aman, dia jalan terus loh. Dia lihat kanan kiri masih aman, dia jalan terus. Karena dia pikir kalau ada apa-apa, dia mau lari ke belakang, dia mau lari untuk bersembunyi atau kembali kalau jalannya tidak aman. Tapi ternyata loh, waktu dia berjalan dengan barang-barang yang dia bawa loh, ya, dia bawa keledai untuk ngangkut barang-barangnya begitu ya. Lalu kemudian setelah itu loh, tiba-tiba dia dikagetkan ada orang yang sudah berdiri di depan loh. Lalu dia mau balik loh, ternyata dia lihat di belakang juga ada orang loh. Siapa itu ya, Loser? Ya teman-temannya perampok loh. Lalu perampok ini loh datang kepada dia dan dia dipukuli, dia ngelawan. Tapi kemudian kalah banyak dan dia kalah loh, akhirnya dia dipukuli setengah mati, dia sampai tertidur, sampai jatuh, tidak bisa lagi bangun loh. Barang-barangnya diambil juga loh. Barangnya habis loh, dicuri semua, dirampok semua. Perampoknya itu tidak ada belas kasihan loh, pergi meninggalkan dia setengah mati. Kalau dia tidak ditolong, dia pasti mati. Perampoknya tahu loh. Nah kemudian apa yang terjadi ya dengan orang ini loh, dia itu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, ternyata dalam kondisi setengah mati itu ya adik-adik ya, ada bunyi detak orang berjalan. Dak, dak, dak. Dari jauh kejauhan dia dengar, saya syukur ini ada orang ini. Loh, ya, dia senang sekali ada orang. Dia tunggu lagi, jalannya makin dekat, tak, dek, tak, tek, tak, tek. Kemudian dia lihat, wah dia senang. Itu yang ternyata yang berjalan melewati dia adalah imam loh. Karena bisa kelihatan dari baju imam ya, bajunya kelihatan ini baju pemimpin. Nah kemudian ternyata imam itu waktu lihat dari kejauhan, imam ini berpikirnya begini ternyata, waduh kalau ada perampoknya aku bisa dirampok, aku bisa bahaya ini. Wes aku nggak mau rugi, aku nggak mau dirampok, aku nggak mau mati. Dia langsung pergi menghindar, dia melewati orang itu loh. Ditinggal? Ditinggal. Ya. Tega sekali. Iya tega sekali loh saya. Jadi kemudian untuk berikutnya dia harus kembali merintih, tolong gitu ya, dia berkata begitu. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian ternyata ada bunyi detak jalan orang yang berjalan ya, detak kaki ya, orang yang langkah-langkah kaki loh, langkah-langkah kaki orang. Mak dari kejauhan dia dengar, dia senang. Sudah dekat dia senang lagi. Dia lihat matanya, dia senang. Karena apa? Itu yang datang itu orang Lewi loh. Lo tahu orang Lewi? Iya, yang biasa melayani di Bait Allah itu ya? Iya, ini orang yang suka melayani di Bait Allah. Kalau sekarang suka melayani di gereja loh. Apa yang dilakukan loh? Kira-kira ditolong enggak loh? Ya ditolong, wong dia kan ya rajin melayani. Nah, ternyata orang Lewinya waktu lewat loh ya, lihat orang yang dari kejauhan itu, dia lihat orang yang terjatuh, tergeletak itu, dia juga takut loh, dia takut nanti dirampok. Dia juga ingat kalau nggak boleh pegang mayat. Waduh, daripada nanti itu orang mati itu nanti saya repot, saya
dirampok, saya lari, dia pergi ke jalan lain, muter cari jalan lain untuk menghindar loh. Ditinggal lagi untuk kedua Ditinggal kalinya. untuk yang kedua kali. Dan yang dia orang yang tergeletak itu berkata, aku mati ini ya, tidak ada yang nolong sudah, aku nyerah sudah. Akhirnya dalam kondisi sudah mau meninggal ya, sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba dia mendengar detak kaki loh, langkah kaki ya, langkah kaki yang makin lama makin dekat. Dan waktu dia lihat loh, ternyata itu adalah, dia lihat begini, oh, orang Samaria. Itu kan orang yang nggak suka sama aku, nggak suka sama dia nggak suka sama aku loh. Loh, memangnya kenapa kok mereka nggak saling menyukai ya loh ya? Ya, orang Samaria dengan orang Yahudi itu musuhan. Ya, orang Samaria pernah menyakiti orang Yahudi. Jadi, dan juga orang Samaria itu orang yang sudah campur ya, tidak lagi murni orang Yahudi, dia sudah campur, menikah dengan bermacam-macam suku bangsa. Jadi dia orang Yahudinya tidak menganggap ini orang Yahudi, begitu. Jadi mereka nggak suka satu sama lain. Nah, ternyata loh, apa yang dilakukan orang Samaria itu? Orang Samaria itu ketika tahu ada orang tergeletak, dia tuh merasa terharu. Dia berpikir, aduh, kalau aku yang jatuh seperti itu bagaimana? Kalau itu anakku bagaimana? Kalau itu keluargaku bagaimana? Dia terharu dan dengan belas kasihan dia tolong, dia bawa ambil obat-obatan dari keledainya, ya. Dia lalu kemudian membalut luka-lukanya loh, lalu kemudian kasih minyak, kasih anggur, kasih apa yang diperlukan untuk orang itu bisa kembali, bisa tetap hidup. Dan dia angkat orang itu loh, taruh di keledainya. Nah, setelah itu mereka berjalan lagi. Mereka karena sudah malam loh, mereka pergi ke penginapan. Nah, orang itu dibawa masuk ke penginapan, istirahat di sana. Nah, kemudian pagi-pagi loh, orang itu mencari pemilik penginapannya loh, orang si Samaria itu bilang, saya kasih 2 dinar ya, ini ongkosnya. Nanti kalau merawat butuh obat yang lebih, nanti saya kasih tambah lagi obat-obatannya, nanti saya yang bayar. Begitu loh. Jadi itulah ceritanya sampai situ loh. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin kita ini, anak-anaknya ini punya, kalau kita sudah jadi anak Tuhan ya, jadi keselamatan itu karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, bukti kita sudah diselamatkan adalah kita ini punya belas kasihan, mau menolong orang lain. Ya, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia melihat kita manusia berdosa ini loh, yang sudah tergeletak, kalah oleh dosa, oleh iblis. Tuhan Yesus dengan belas kasihan itu turun ke dunia, menjadi manusia, mengalahkan iblis dan maut, menolong kita manusia boleh diselamatkan, diampuni, jadi anaknya, boleh menjadi kuat di dalam Tuhan, menang atas dosa, iblis dan maut. Nah, berarti Yesus itu mati buat setiap kita ya? Nah, ya. Jadi kita perlu belajar hari ini ya. Karena itu loh, kita perlu juga belajar punya belas kasihan, mau menolong orang. Nah, misalnya ya, kita belajar merasakan perasaan orang lain. Misalnya mama papa udah bekerja capek, adik-adik kira-kira bisa membantu apa? Nah, kalau di rumah cuci piring, bisa cuci piring, bisa sapu, ngepel, bisa bantu cuci baju, bisa bantu bersih-bersih rumah, atau bahkan sekolah yang giat loh. Oh gitu ya? Karena kan papa mama udah bekerja keras ya, susah payah, anak-anak mau bekerja keras, mau belajar keras, belajar dengan rajin, begitu loh. Gitu ya. Ya, kalau ada teman yang
tidak ada makanan, ya nanti kalau sudah selesai pandemi, sudah sekolah, adik-adik belajar membagi makanannya, ya belas kasihan, ya mengasihi orang lain, ya seperti adik-adik ingin ditolong, ya adik-adik tidak punya makanan, adik-adik ingin dikasih makanan, adik-adik belajar, adik-adik punya, adik-adik memberi makanan, memberi kue, membagi apa yang adik bisa, ya paling tidak bisa berdoa. Adik-adik bisa berdoa, adik-adik berdoa untuk orang yang membutuhkan. Orang sekarang kan banyak yang sakit, pandemi ya loh saya banyak yang sakit. Adik-adik bisa doakan mereka yang sakit supaya Tuhan tolong. Ya, doa untuk bangsa negara juga bisa. Oke loh kita punya ayat hafalan loh di Lukas 10 ayat yang ke 27. Lose bisa tolong bacakan untuk ayat hafalan kita ini. Nah, adik-adik yang belum membawa Alkitab, silakan ya ambil Alkitabnya. Kita akan melihat firman Tuhan, ayat hafalan kita pagi ini. Lukas pasal 20, Lukas pasal 10, ayat yang ke-27. Betul ya, Lose? Ya, oke, 27. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil bisa menghafalkannya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Untuk yang kelas besar bisa menambahkan dengan kelanjutan ayat ini. Lengkap ya. Yaitu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya, kita hafalkan ayat ini walaupun panjang, tapi kita bisa belajar menghafalkannya supaya kita mengingatkan kita ya Lose ya, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ngomong-ngomong Lose, aktivitasnya bagaimana? Nah, seperti yang tadi Lose Daniel katakan, silakan adik-adik dari kelas kecil maupun kelas besar bisa memvideo atau memfoto ketika kalian belajar membantu papa mama yang ada di rumah. Kita kan tidak kemana-mana ya, karena kita masa pandemi, jadi kita bisa membantu apa? Misalnya adik-adik tadi ya dikatakan ya mau membantu cuci piring, fotolah ketika adik-adik mencuci piring, atau menyapu, mengepel, melap meja makan, atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Belajar juga bisa ya Lose ya? Ya, belajar juga. Jadi silakan kirim foto atau boleh video singkat tentang kegiatan kalian, boleh sama-sama membantu orang tua. Dan biarlah kita boleh jadi berkat ya di sekitar kita, di keluarga kita. Gitu ya Lose ya? Ya, oke. Terima kasih. Nah, kita akan sama-sama berdoa ya Lose ya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan berkasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih untuk cerita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memiliki belas kasihan seperti orang Samaria untuk mengasihi sesama kami. Bantu kami ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, biarlah kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami. Boleh membantu papa mama kami, boleh membantu saudara-saudara kami. Dan biarlah melalui semuanya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kalau kami bersekolah secara online, biarlah Tuhan berikan semangat-Mu bagi setiap kami. Untuk kami boleh belajar dengan tekun, dengan rajin. Dan kami boleh melihat, Tuhan boleh menyertai kami dari hari ke hari yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan,
dan berkati seluruh keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Loso Dania sudah Sama-sama. membagikan cerita Alkitab yang luar biasa. Ya. Nah, waktunya kita akan berpisah. Ya, Tuhan berkati Sampai ketemu semuanya. lagi. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Bersatu dalam kasih bersama